Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang di tangan gua ini ada sebuah HP terbaru Samsung untuk Galaxy M series. Ini adalah Samsung Galaxy M54 5G. Ini Samsung lumayan bikin bingung ya, ini banyak banget line up smartphone-nya mereka yang rilis di tahun ini. Ada Galaxy A, ada Galaxy M, ada Galaxy S, bahkan kemarin ada S23 yang FE ya. Untuk yang M series kemarin kita udah coba juga ya, M34 5G. Nah sekarang ini abangnya M54 5G. Nah kira-kira M series ini untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang lebih mengedepankan kemampuan baterainya dibanding seri-seri Samsung yang lainnya ya. Jadi kemungkinan ini adalah seri tertingginya M series M54 5G ini. Ini tuh variannya tuh ada dua warna. Warnanya yang pertama adalah dark blue dan silver. Nah kita kebagian yang warna dark blue dan pilihan storage-nya itu cuma satu aja. Kalau di M34 yang kemarin itu juga sama, cuma satu aja 8128. Nah di sini juga sama, M54 tuh 8256 aja. Jadi kalau kalian ingin memilih storage yang lebih besar dari Galaxy M series, pilihannya cuma ini, M54 5G. Oke, ini dia dusnya seperti ini. Ini ada penampakan HP-nya, terus ada tulisan Galaxy M54 5G. Nah, di sini nih kelihatan tuh bedanya tuh. Di sini udah ada titik. Jadi bukan pakai water drop lagi, bukan pakai Infinity U lagi. Jadi ini pakai Infinity O namanya. Oke, langsung aja kita buka dulu. Oke, kita buka. Wah, ini dia. Ada tulisannya di sini ya. Super AMOLED triple kamera 108 with OIS. Nah, ini yang baru nih OIS dan baterainya 6000. Kita pinggirin dulu. Ini HP-nya kita buka. Oh iya, nggak ada apa-apa ya. Ini kita pinggirin dulu yang ini. Kita lihat yang ini ya. Nih, SIM card ejector, terus kita buka dalam sini tuh cuma ada kabel-kabel dan manualnya dan garansinya. Kabelnya juga udah USB C2C. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Oke, jadi sekarang kita fokus ke HP-nya. Seperti ini HP-nya. Wow, kelihatannya desainnya ini agak glossy ya, mengkilat ya. Dan ada semacam gradasi warnanya dari biru ke biru muda, biru tua ke biru muda. Makanya sebutannya namanya adalah warnanya dark blue. Desainnya menurut gua cantik ya, melengkung. Katanya sih ini bahannya ini menggunakan polikarbonat, tapi finishingnya menurut gua malah kelihatan lebih elegan. Dan bentukannya ini kalau dilihat tipis, lumayan tipis untuk ukuran HP yang punya baterai 6000 mAh. Ke bagian depannya juga mantap, udah pakai punch hole dan lengkungan-lengkungannya ini kelihatan premium kayak HP yang bisa dibilang kayak HP flagship lah ya ini ya. Dan desainnya ini sebenarnya dibilang seragam sama Galaxy yang lain, tapi karena modelnya, bentuknya ini, lengkungannya ini seperti ini, jadi kelihatan ini kayak beda sendiri dibanding yang lainnya ya. Kalau yang lainnya itu kan pinggirannya tuh mengotak kayak Galaxy A, ini pinggirannya tuh agak mengotak, kalau dia tuh melengkung. Oke, bagian kanannya ini ada tombol power dan ini beserta dengan fingerprintnya. Terus ini di atasnya ada tombol volume. Terus bagian atas ini ada mic aja. Bagian kiri ada slot SIM card. Kita cek ya slotnya itu modelnya seperti apa. Dan kita lihat ini adalah hybrid ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai SIM card dan juga micro SD, kalian harus ngalah nih salah satu SIM cardnya. Jadi dia dual SIM tapi micro SD-nya adalah hybrid. Seperti ini. Lanjut ke bagian bawahnya, udah tinggal ada port USB-C dan speaker. Oke, sekarang kita coba setup dan nyalain dulu. Seperti ini tampilan utamanya. Ini dia home screen pertamanya. Kita lihat ya, bloatware-nya di sini cukup minim. Ada beberapa aplikasi yang terinstall seperti TikTok, terus ada Lazada, terus dan sisanya ya untuk mendukung ekosistemnya Samsung di sini. Ada Samsung Health, terus ada Galaxy Shop, ada Galaxy Store.
Nah, di sini perbedaannya dari M34 adalah Infinity O. Di sini udah pakai punch hole di sini nih. Dan untuk bezel-bezelnya, kalian bisa lihat di kanan, kiri, atas ini udah lumayan tipis dan di bawahnya ini sedikit lebih tebal. Memang nggak 100% simetris, tapi di sini menurut gua ini udah cukup enak dilihat ya dengan seperti ini ya. Dan untuk panelnya ini menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dan bentang layarnya ini 6,7, resolusinya Full HD. Lanjut kita ke bagian refresh rate-nya, kita mau cek ya. Ini refresh rate-nya 120 Hz dan ada yang standar atau high 120 Hz. Nggak ada yang adaptif, jadi ini pilihannya force ya, 120 atau 60. Oke, ke bawahnya ini ada pilihan untuk screen mode-nya, ada vivid atau natural. Gue sendiri lebih sukanya yang natural ya, sRGB. Tapi kita setting di vivid aja dulu. Untuk softwarenya ini menggunakan Android 13, One UI-nya tuh 5.1. Terus security patch-nya itu di bulan Agustus. Dan penyimpanannya untuk yang 256 GB itu yang tersisa dengan OS dan software bawaan itu yang tersisa adalah 217 GB. Dan memori yang kepakai free-nya itu ada 4,3 GB. Lanjut kita lihat spesifikasinya. Nah, dari sini kita kelihatan ini menggunakan Exynos 1380, 8 core dan proses manufacturingnya itu 5 nanometer. Lanjut kita lihat sensornya. Di sini ada keterangannya di sini yang jalan, termasuk ada gyroscope, proximity. Ini pada jalan ya semuanya ya. Dan kalau kita lihat lagi ke connection, ada NFC-nya. Jadi kalau dilihat dari spesifikasinya itu peningkatannya dari M series yang sebelumnya M53. Itu kalau gue lihat dari prosesornya itu dari 6 nanometer. Yang sebelumnya tuh pakai Dimensity 900, yang sekarang itu udah pakai Exynos 1380 di mana itu dia pakai 5 nanometer. Jadi dari 6 nanometer ke 5 nanometer. Dan kameranya, kita sekarang masuk kita ngebahas kameranya. Ini setup kameranya adalah 3 kamera di sini. Di mana kamera utamanya itu 108 megapiksel yang kali ini ada OIS-nya. Nah, itu peningkatannya ya dari M53. Dan untuk ultra wide-nya itu masih sama di 8 megapiksel. Dan satu lagi ini bonus ya, ini lensa makro 2 megapiksel. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi kameranya. Tampilannya seperti ini. 1 kali, 0,5 kali, dan 2 kali. Nah, di 2 kalinya ini adalah hybrid zoom ya. Dari 108 megapiksel yang katanya itu di crop-nya itu model-model super resolusi kayak gitulah. Jadinya harusnya hasilnya lebih bagus. Oke, sekarang ke bagian menu-menunya yang bagian bawah. Ini ada portrait mode ke kiri. Nah, di portraitnya ini cuma 1 kali ya, dia nggak bisa dimajuin, di zoom atau dideketin. Jadi defaultnya itu di 1 kali. Kamera utamanya sebelah kirinya ada fun, terus bagian kanannya ini ada perekaman video. Nah, di perekaman video maksimumnya adalah UHD 30 fps, yang artinya itu adalah 4K 30 fps maksimumnya. Nah, di 4K 30 fps ini hanya bisa di kamera utamanya aja, sementara untuk kamera depannya itu bisa 4K juga. Jadi kamera depannya bisa 4K 30 fps juga. Dan untuk supaya bisa pindah-pindah lensa, kalian harus setting ke FHD 30 fps. Nah, ini baru kelihatan nih tombol-tombolnya di 0,5 kali, 1 kali, dan 2 kali. Jadi sambil merekam kalian bisa pindah-pindah lensa ke semua lensanya, termasuk ke kamera depannya. Tapi kamera depannya tetap ya Full HD 30. Dan satu lagi adalah fitur Super Steady. Super Steady On ini cuma ada 1 mode lensa aja, nggak ada pilihan lensa-lensanya. Kemungkinan ini adalah crop dari lensa 1 kalinya, jadi lebih stabil lagi kalau pakai Super Steady. Lanjut kita ke bagian more. Nah, di more ini kita ke bagian fitur. Di sini ada hyperlapse, slow mo, super slow mo, makro, ada food, night mode, single take. Nah, ini single take dapat ya. Single take ini bisa foto sekaligus dapat ada rekaman video-video pendek seperti itu.
terus ada Pro Video juga, dan satu lagi adalah Pro Mode. Nah, kita lihat kemampuannya di Pro Mode, ini cuma satu lensa aja, main kamera aja yang dapat Pro Mode-nya dengan speed maksimum di 10 detik. Dan ISO-nya itu maksimum di 3200. Oke, jadi cukup segitu aja kameranya. Gue mau keluar sebentar untuk ngetes foto-foto dan juga videonya. Oke, kita mulai dari sampel kamera di resolusi 4K. Ini 4K 30 fps. Kelihatannya stabil. Dan karena kamera depannya juga bisa 4K ya, jadi ini bisa sambil merekam dan pindah ke kamera depan. Nah, kamera depannya bisa 4K dan hebatnya ya bisa pindah-pindah gini. Dan ini Full HD 60 fps ya. Stabil juga dong. Dynamic range-nya juga cukup oke. Nah, kalau kalian mau pindah-pindah lensa ke ultra wide-nya, maksudnya sambil merekam, itu harus disetting ke Full HD di 30 fps. Kita pindah ke ultra wide. Mantap ya. Ini bisa pindah ke semua lensanya termasuk ke kamera depan harusnya. Kalau di resolusi Full HD 30 aja. Dan yang terakhir adalah Super Steady. Kita langsung coba lari. Oke, jadi gimana hasil foto-foto dan juga videonya? Lumayan oke lah ya untuk Galaxy M series yang tertinggi ini. Dan lanjut, gue pengen ngetes soal speakernya. Kita coba sekalian kita ngetes juga bagian displaynya. Nah, dari sini kalian bisa lihat untuk pilihan resolusinya ini support 4K 60 fps. Dan juga ini ada logo HDR-nya di sini. Nah, lanjut kita ke bagian audionya. Nih, kita coba ya. Ternyata speakernya mono. Jadi ini cuma bagian bawah aja yang kencang. Bagian atas sebenarnya ada, tapi ini kecil banget. Ini kualitas dari earpiece-nya ya, karena kan memang harus ada suara kalau misalkan dipakai buat telepon. Jadi fix ini mono speaker aja, meskipun suaranya tuh lumayan lantang, lumayan kenceng, dan cukup bagus dari separasi antara bass sama treble-nya ya. Nah, lanjut, karena ini pakai layar Super AMOLED, biasanya kan fingerprintnya itu ada di display, tapi ini M series-nya ini ditaruhnya di button. Harusnya sih punya kecepatan yang kenceng ya. Kenceng. Sip, mantap. Nah, lanjut kita ke bagian performanya, karena ini pakai chipset Exynos 1380 nih yang baru ya, tergolong baru 5 nanometer. Jadi pada saat gue install Antutu Benchmark di sini, keterangannya pada saat gue install itu harus menggunakan Antutu 3D Bench yang versi Lite. Dan ini dia skornya. Dari skor yang didapatkan ini sebenarnya udah kelihatan ya kalau ini adalah segmen HP mid-range. Cuma ini kan mid-range-nya tuh yang seri tertingginya, yang sedikit mendekati ke arah flagship. Makanya fitur-fiturnya pun udah mulai bagus. Displaynya ini udah pakai Super AMOLED, terus performanya segini, dapatnya skornya 589.000, dan kameranya udah dilengkapi dengan optical image stabilization. Oke, jadi segini aja dulu unboxing dan hands-on icip-icip Samsung Galaxy M54 5G ini.
Jadi kalau menurut gua dengan harga 6,5 juta dan adeknya M34 5G itu harganya 4 jutaan, itu gapnya kan lumayan tuh. Tapi yang didapetin itu perbedaannya menurut gua lumayan juga. Yang pertama, untuk bagian kamera depannya ini kan udah pakai Infinity O, terus layarnya juga udah Super AMOLED dan baterainya gede ya, sama di 6000 mAh, dan kameranya juga ini udah ada 108 megapiksel, ada OIS-nya juga. Dan satu lagi, untuk kalian yang ngerasa di M34 itu storage-nya pilihannya cuma 128, ya harusnya kesini dengan storage yang lebih tinggi di 256. Dan untuk periode 10 sampai 16 November 2023 itu ada gratis ya Samsung Care Plus 6 bulan senilai 399.000, terus ada gratis travel adapter 25 watt, jadi dapat casan nih senilai 299.000 dan gratis YouTube Premium selama 2 bulan. Ya udah, segini aja video kali ini. Jangan lupa kasih jempolnya, terus jangan lupa drop komentar, terus share ke teman-teman kalian dan subscribe supaya nggak ketinggalan nanti pas kita review Galaxy M54 5G ini.